Lestari Purwati dan rekan saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow tim Lensa sudah membawa kita ke SDI Matsaratul Huda. Sekolah ini di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Matsaratul Huda yang ada di Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan. Tentunya saya disambut oleh seluruh santri dan juga Dewan Guru untuk memperlihatkan pada Tretan Klik Madura potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini. Saya ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Pamekasan dan juga tuan rumah kita Kepala SDI Matsaratul Huda. Kita akan melihat keseruan apa saja yang ada di sekolah ini dalam satu lensa. Lensa Sekolah Kita. Jangan lupa juga untuk tonton program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan Tretan Klik Madura, inilah dia. Inilah dia semangat dari SDI Matsaratul Huda. Salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura kembali lagi bersama saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Kali ini luar biasa saya diberikan kesempatan untuk mengunjungi salah satu sekolah dasar Islam di Kecamatan Pamekasan, tepatnya di Desa Panempan, yaitu SDI Matsaratul Huda. Nah, di belakang saya ini bukan hanya gedung SDI, namun di bawah naungan Pondok Pesantren Matsaratul Huda. Ada Madrasah Sanawiyah, di belakang sini ada Madrasah Aliyah, dan juga di sini gedung dari Madrasah Sekolah Dasar Islam. Nanti kita akan jemput kepala SDI Matsaratul Huda untuk mengetahui dan menguak potensi dan prestasi apa saja yang ada di sekolah ini. Baik, ini kantor di
di SDI Matsaratul Huda. Nanti kita akan jemput Kepala SDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustaz siapa? Dengan Bapak Madari di sini. Ustaz Madhari. Madari. Madari. Double D. Oke, Memang Madari. sulit memang makhrajnya. Oke, makhorijul hurufnya ya. Madari. Baik, Ya. Ustaz Madari, kita akan mengunjungi banyak sekali lokal ya di SD ini. Ya. Sebelum itu kita mengenalkan lingkungan sekolah ini. Ini di bawah naungan Pondok Pesantren kan ya? SDI Matsaratul Huda ini merupakan salah satu lembaga yang ada di bawah naungan pondok pesantren. Maka kita harus mengikuti alur pesantren. Tentunya kami menggunakan dua kurikulum. Ada kurikulum pesantren dengan juga ada kurikulum kedinasan. Jadi kami combine. Baik, oke. Oke, dari lingkungan sekolahnya dulu ya. Ini sangat luas, cocok sekali untuk misal anak-anak melakukan kegiatan ekstrakurikuler ya di sini. Dan setiap kelas Retan ternyata ada tempat duduk untuk santri. Kalau kita menyebutnya di sini SDI siswa atau santri? Siswa. Siswa ya, oke. Bisa menggunakan santri terserah. Rindang sekali Tretan, banyak tanaman-tanaman yang ada yang tumbuh subur di sini. Mungkin karena doa-doanya juga ya. Amin. Ya, mungkin juga. Ya, ini program kami sudah bekerja sama sudah 3 tahun. Ini program logika matematika. Jadi anak-anak itu tidak hanya fokus pada satu materi. Betul. Bisa menguasai banyak materi ya. Dan ini bisa dibilang berbasis pesantren ya Ustaz? Berbasis matematika. Ini adalah program unggulan kami adalah di logika matematika ini. Logika matematika. Ini disedengarkan dengan number phone. Betul, dan semi digital. Assalamualaikum Ustazah ya? Dengan Ustazah siapa? Ibu R. Oke. Ini ternyata merupakan pelajaran kurikulum unggulan ya, bimbel unggulan, yaitu logika matematika. Ada levelnya dari 1 sampai 3. Level 1, level 2, level 3. Ada Tapi- level literasi. Tapi ini semi digital. Ya. Dampaknya nih Ustazah, pembelajaran seperti ini terhadap anak-anak. Secara kan ini sekolah dasar ya Ustaz ya, kita harus mengarahkan banyak sekali potensi dan minat anak. Kira-kira dampak yang terasa dari Ustazah apa? Anak-anak banyak sekali dalam menerima pelajaran itu sangat senang sekali, dan anak banyak yang paham tentang pelajaran matematika karena menerimanya dengan melalui audiovisual. Anak itu senang sekali. Senang ya? Bisa pun juga mendapatkan buku juga gratis. Satu minggu sekali dapat nutrisi. Dapat nutrisi gratis. Siapa yang tidak suka matematika? Suka semua ya, karena ini ruang bimbel yang khusus matematika. Oke, ternyata di belakang kita ternyata selain ruang ini khusus bimbel ya Saudara, ini juga banyak hasil karya dari santri, siswa-siswa di sini. Ini Ustazah wali kelasnya juga, guru kelas ya. Oke, ini biasanya ada koordinasi dari wali santri, wali murid terhadap anak-anak, guru-guru. Ya kan ini kita ada pos, ada persatuan orang tua santri. Di situ kita ketika ada permasalahan kita dieksekusikan di situ. Tentunya ada tanggapan dari wali murid dengan adanya logika matematika ini, program ini sangat antusias sekali dan sangat mendukung karena mereka diberi pembelajaran yang secara mandiri di sini. Dan juga menyenangkan ya. Menyenangkan tentunya. Boleh kita coba Ternyata ice setelah cream? belajar di logika matematika ini, matematika itu tidak sulit ternyata Betul. ya. Kalau menurut saya sulit karena dulu tidak ada seperti ini ya Ustaz ya. Oke, baik, terima kasih Ustazah. Kita akan eksplor ruang kelas lainnya Tretan. Sekarang kita akan menuju ke ruangan TIK. Di mana Di kita kelas berapa, Ustaz? Di kelas 5. Oke, di ini kelas kelas 5. 5. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Ustaz. Dengan Ustaz siapa? Ustaz Zainuddin. Saat ini pembelajaran digital ya? Ini setiap hari dilakukan pembelajaran digital? Tidak setiap hari. Oke. Ada waktu-waktu tertentu karena
untuk mengkondisikan siswa yang memang yang bisa ataupun yang belum bisa. Nah, sehingga harus bertahap. Ambil 10, ambil 20, ambil berapa begitu. Tapi sudah mulai terasa dampaknya Ustaz ya? Ya. Ini respon wali murid terhadap adanya pembelajaran digital ini kan tidak semua menetap di sini ya? Tidak. Kalau SD ya. Responnya Ustaz gimana? Untuk respon dari wali murid ya. Wali murid responnya sangat baik, sangat support kepada SD Masyarakat. Sejak ada bantuan Chromebook, anak-anak sangat terbantu. Baik dari segi penugasan, dari segi pengetahuan digital istilahnya. Seperti itu ya. Ini di setiap kelas ternyata Tretan ada karya-karya siswa juga dan representatif untuk sekolah dasar. Ini juga dilengkapi, iya tiap kelas ya, tiap kelas dilengkapi ini. Sementara kita layar. Satu juga ada proyektor yang dibayar. waktu difungsikan. Sewaktu-waktu difungsikan sesuai dengan kebutuhan ya Ustaz ya. Oke, siap. Terima kasih Ustaz Zainuddin. Kita akan combine lihat bagaimana kolaborasi antara pembelajaran digitalisasi dengan literasi. Bersama Ustaz Madar ya, kita akan menuju sana. Oke, saat ini hanya di bawah saja ya SDI ya? Ya, untuk sementara ini memang secara denah ini SD hanya di bawah saja. Sederet ini dari sini sampai ke utara itu adalah bagian SD. Kalau yang atas ini bagian Alia. Bagian Alia. Ya, oke. Alia yang sebelah sana itu bagian SMK. Tapi lengkap lokalnya ya? Lengkap Ustaz, ya? semua. Ya. Alhamdulillah, ini di perpustakaan Ini SDI baru- Tretan. Ayo siapa yang suka baca, kita ke perpustakaan. Kita lihat gimana semangat anak-anak dalam kegiatan literasi ya, menggalakkan literasi. Kita buka sepatu dulu Tretan. Nah, oh ini gabung sama lab komputer Papa? Oh iya. Berarti banyak sekali ya sudah fasilitas-fasilitas sarana prasarana yang ada. Ini bagian pustakawannya. Pustakawannya. Pustakawan ini. Ada banyak pembiasaan ya literasi. Jadi di samping memang literasi itu adalah program kita, ini takut ada siswa yang masih kurang ingin mau membaca, maka kita berikan fasilitas di sini. Perpustakaan ya. Kalau untuk buku ada bantuan? Untuk dari buku semenjak 2007 kita dapat di AK. Dari setelah itu kita tidak dapat apa-apa. Berarti pribadi ya? Ya. Oh, oke. Kita cari donasi kepada teman-teman relasi. Alhamdulillah kita dapat banyak, baik dari yang sukarelawan atau simpatisan. Oke, tapi ternyata banyak sekali koleksi bukunya. Nanti kita tanya-tanya pada pustakawannya langsung ya. Ustaz siapa Ustaz? Ustaz Anan. Ustaz Anan ya. Oke. Ayo siapa yang suka baca buku? Oke. Ternyata semangat literasi di SDI Masyaratul Huda ya. Semangat. Ini lagi baca apa ini? Bahasa Indonesia atau bahasa Madura? Bahasa Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Ustaz siapa? Ustaz Anan. Adnan. Oke Ustaz. Ini ada pembiasaan apa saja di perpustakaan? Kalau lihat dari semangatnya, kayaknya anak-anak udah paten banget Ustaz. Dari semua mapel pelajaran yang ada di SD ini diupayakan anak-anak gemar semua. Artinya termasuk bahasa Indonesia, termasuk cerita, termasuk bahasa Inggrisnya juga. Menguasai semua bidang ya. Artinya tidak hanya fokus kepada satu mata pelajaran, tapi dari berbagai mata pelajaran ini dibaca oleh anak-anak ini. Untuk koleksi buku berapa Ustaz? Untuk sementara koleksi yang ada ini kurang lebih 700 ada. 700 buku kurang lebih. Dan itu dipakai semua sama anak-anaknya Ya. secara bergantian. Ya, gantian. Tapi yang banyak itu adalah buku cerita-cerita. Karena SD ya, Iya. jadi anak-anak menyukai yang bergambar. Bermanfaat tetap diceritakan. Tetap ditaruh. Oke, ya.
cara pinjem bukunya anak-anak gimana Ustaz? Iya. Ini kan ada apa namanya? Kartunya. Ada buku kartunya, sehingga setiap jadwal yang harus masuk ke perpus ini sudah terjadwal dan harus bawa buku baru. Oke, bisa ditunjukkan kartunya ternyata ini untuk memiliki rasa tanggung jawab juga terhadap anak-anak ya. Ternyata ini ada kartunya juga, biasanya siswa untuk pinjam buku dan juga ada buku tamu. Dan setiap harinya ternyata banyak sekali yang mengunjungi perpustakaan ya Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Kalau kita lihat bagaimana semangat anak-anak untuk menggalakkan literasi di sini, tentu membuat Dewan Guru berupaya yang terbaik ya, memberikan upaya yang terbaik kepada anak-anak dari segi literasi maupun numerasi. Baik, terima kasih Ustadz Adnan dan juga Ustadz Madhari. Kita tadi sudah diajak berkunjung dan mengelilingi potensi yang ada di SDI Matsaratul Huda. Selanjutnya kita akan bahas banyak sekali program yang diterapkan di sini bersama rekan saya Sari Perwati. Baik, Tretan Klik Madura, terima kasih untuk tetap setia menonton program Lensa Sekolah Kita. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Kalau tadi Tretan sudah melihat bagaimana kondisi di SDN Matsaratul Huda di Desa Penempan, Kecamatan Pamekasan, melihat bagaimana kondisi sekolah dan juga ruang digitalisasi serta perpustakaan. Saat ini saya berada di sesi podcast di mana kepala sekolah berhak menyampaikan program-program apa saja yang sudah diusungnya dan diberlakukan di sekolah ini sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan sekolah ini. Dan perlu saya sampaikan, SDI Matsaratul Huda ini berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Matsaratul Huda Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan. Selamat pagi Bapak Ustadz ya saya sebutnya. Ustadz siapa nama lengkapnya? Ustadz Madhari. Ustadz Madhari, oke. Ustadz Madhari, terima kasih sudah menerima tim Lensa. Ternyata saya pikir ini pondok pesantren, jadi khawatir tidak ada penampilan-penampilan apapun. Ternyata ada ya potensi-potensi anak, bakat-bakat yang disalurkan melalui kegiatan-kegiatan di sekolah ini. Ustadz boleh disampaikan program-program apa saja yang ditawarkan di sekolah ini sehingga sekolah ini begitu luas dan banyak sekali santrinya ya Ustadz ya. Terima kasih. Pertama-tama di sini programnya memang kombinasi antara pesantren dengan kedinasan. Kalau di bidang kedinasan itu kita ada program logika matematika yang bekerja sama dengan PIC, dengan PIC Surabaya. Jadi anak-anak itu tidak hanya memikirkan atau menjelaskan menjelaskan satu perkara itu tidak satu tujuan. Jadi dari beberapa banyak cara. Itu yang kita tanamkan dalam konsep dasar logika matematika itu sendiri. Adapun ada di kurikulum yang berbasis pesantren itu ada LPBA, ada lembaga pengembangan tahfidzul Quran. Yang kedua ada LPBA, ada lembaga pengembangan bahasa asing, bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Yang ketiga ada LPLS, lembaga pengembangan life skill. Life skill ya. Jadi di situ ada 3 lembaga ini. Tentunya kita SD itu punya bagian-bagian di situ. Ada hifdzul Qur'annya, ada tahfidzul Qur'annya. Jadi kami akan menjelaskan tentang tahfidzul Quran yang pertama. Yang pertama tahfidzul Quran itu di sini yang pertama langkah awal itu sebelum masuk kepada tahfidzul Quran ada madrasatul Quran. Ini dari SD kelas 1? Iya, dari kelas 1 ada madrasatul Quran, di mana madrasatul Quran itu bagaimana dipelajari bagaimana cara tahsinul Qurannya, cara baca Al-Qurannya yang baik sebelum kita masuk kepada hafalan. Sebelum Quran ya. Hifdzul Quran. Jadi bagaimana makharijul hurufnya, bagaimana sifatul hurufnya kita dijelaskan di situ di madrasatul Quran. Dan kalau sudah lulus dari TK masih belum ya Ustadz ya, belum. Tahun ajaran ini kita sudah mulai dari madrasatul Quran itu dari TK. Oh, dari TK. Jadi dari SD kita bisa kesinambungan. Jadi lengkap, harapannya kami ketika keluaran dari TK Matsaratul Huda kita naik ke SDI Matsaratul Huda biar berkelanjutan ilmunya. Ya, oke. Yang pertama itu setelah masuk kepada tahfidzul Quran tentunya tidak langsung masuk kepada hafalan. Yang pertama itu adalah juz 30. Yang kedua itu setelah di wisuda sudah layak menjadi hafal juz 30 itu setelah itu dilanjutkan kepada juz 7.
di mana ada surat Al-Baqarah, surat As-Sajdah, Ad-Dukhan, Yasin, Artinya Al-Mulku, surat 7 itu harus dikuasai. Oke. Baru setelah itu, setelah lulus, baru masuk kepada surat Kahfi. Kalau sudah masuk suratul Kahfi, maka kembali ke juz awal. Oke. Jadi Itu. tidak kemudian goalsnya 30 juz 30 gitu ya? juz tidak. Oke, Agar takut ada peserta tahfidzul Quran itu berhenti di tengah sampai belum menyelesaikan, dia sudah mendapatkan amalan-amalan secara setiap hari. Oh iya, baik. Suratul Yasin, surat Yasin itu bisa dibaca di hari Jumat. Iya, betul. Al-Mulku itu dibaca hari Selasa. Iya, oke. Surat Al-Kahfi pada siang hari Jumat pagi ya, Jumat pagi. dan Kamis malam ya, Malam. boleh ya. Itu jadi Oke. itu semuanya. Oke, dan ini semuanya diberlakukan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu Iya. ya? Oke. Tidak hanya pada SD, itu sampai tingkatan aliyah sampai SMK. Oh iya, Jadi, baik Tretan. iya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa di SDI ini berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren yang mana menaungi Iya. Madrasah Sanawiyah. Yang pertama itu adalah PAUD, ya. yang kedua ada TKKM, Oke. yang ketiga ada SDI, yang keempat ada MTS, yang kelima ada SMP, yang keenam ada SMK, yang ketujuh ada aliyah. Jadi di sini lengkap. 7 lembaga sekaligus di bawah iya, yayasan. di bawah naungan YP, Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Masaratul Luar Huda biasa. itu. Artinya kalau memang anak didik mau disekolahkan di sini udah paket komplit. Komplit, Mulai iya. dari TK sampai SMA ini sudah paket komplit. Tinggal bagaimana perguruan tingginya ya. Iya, masih doakan saja Luar semoga kita biasa. Ustaz, kita tahu setiap lembaga itu punya goalsnya masing-masing. Khususnya SDI, kita berbicara SDI. Sejauh ini goals dari kepala sekolah sendiri untuk lulusan SDI apabila mereka tidak melanjutkan di pondok pesantren ini, apa goals mereka ketika mendapatkan hanya sampai di SD kelas 6? Setelah kelulusan SD, maka dia berhak yang pertama sudah berakhlakul karimah ala pesantren. Oke. Karena kita setiap minggu Ada wajib, pembiasaan ya? setiap minggu kita mengadakan semalam di pondok pesantren agar tujuannya kita SD yang non pesantren kita bisa mengasah bagaimana akhlakul karimah yang ada di pesantren. Yang itu minggu setiap minggu mukim. Masya Allah. Gratis mukim di pesantren. Oke. Yang kedua ada pembiasaan ngaji duha. Jadi insya Allah setelah keluar dari SD Masaratul Huda, dia mempunyai bekas asas bahwa dia akan melaksanakan sholat duha setiap hari. Nah, yang ketiga, secara dia juga diberi keterampilan berupa life skill, berupa banjari, berupa ada lagi menjahit, ada keterampilan yang lain. Kalau kita bicara banyaknya potensi, tentu kita berbicara juga tentang prestasi, Ustadz. Sejauh ini prestasi apa yang sudah disumbangkan SDI Masaratul Huda untuk Kabupaten Pamekasan, Ustadz? Alhamdulillah kita sudah memberi prestasi, mengukirkan sejarah di kancah kabupaten, di bergerak literasi. Literasi kita sudah alhamdulillah 2 tahun berturut-turut kita menjadi juara 1. Waduh, juara 1 IC yang diselenggarakan oleh pendidikan Kabupaten Pamekasan. Waduh, dinas pendidikannya. Oke. Yang kedua di Al-Qur'annya kita sudah 3 kali berturut-turut menjadi juara 1. Kalau di Al-Quran tidak diragukan. Di Gugus. Ya. Kita sudah 3 kali menjadi juara. Karena sudah programnya sudah tertata. Baik Ustadz, kalau kita melihat banyak sekali potensi di sekolah ini dan juga upaya-upaya program-program yang sudah matang, rasanya mulai dari tingkat TK sampai SMA. Ustadz sendiri harapannya untuk lulusan SDI Masaratul Huda ini seperti apa harapannya untuk kedepannya sekolah ini? Harapan kami semua Divinika atau masyarakat di sekitar atau di masyarakat luas mempercayakan putra-putrinya kepada kami. Insya Allah kami akan melaksanakan amanah titipan sesuai dengan amanah. Memberikan pendidikan yang baik ya. Pastinya ia memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak.
masih banyak tugas PR kepada kami untuk menyelesaikan itu. Kita akan mencari relasi-relasi agar anak-anak itu bisa tumbuh dengan sesuai dengan kodratnya. Baik Tretan Klik Madura. Tadi sudah disampaikan dengan panjang lebar oleh Ustadz selaku Kepala SDI Masaratul Huda. Berbagai program sudah ditawarkan. Masyarakat rasanya tidak perlu ragu untuk memasukkan anaknya, putra-putrinya ke sekolah ini karena semua jenjang pendidikan mulai dari TK sampai SMA sudah include ya, dan semuanya program-programnya sudah berkesinambungan hingga tingkat SMA. Ini membuat orang tua tidak perlu khawatir lagi menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah ini. Bisa dilihat Tretan, kondisi di sekolah ini pada saat kita podcast ini sangat ramai sekali karena jumlah santrinya di sini mencapai hampir 1.000 ya. Waduh, luar biasa. Kita berharap semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi sudah nantinya akan membuka wacana berpikir kita bahwa pendidikan yang baik terus diupayakan tidak hanya di sekolah dasar, tapi juga di sekolah dasar Islam yang berada di bawah yayasan Pondok Pesantren Masaratul Huda. Dan Tretan Klik Madura boleh memilih bagaimanapun pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan Sekolah Masaratul Huda memberikan pilihan. Ya, baik Tretan Klik Madura, terima kasih untuk tetap setia menonton program Lensa Sekolah Kita. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, karena bagaimanapun komentar Tretan sangat bermanfaat bagi pondok pesantren maupun SDI Masaratul Huda. Saya dan Bapak Kepala Sekolah mohon undur diri. Kita bisa salam lensa? Iya. Baik, kita akhiri dengan salam lensa dari kita berdua. Salam Lensa Sekolah Kita. Saya Saripura undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.